Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Sintiawati. Saya dari kelas SI5E dengan NIM 191410203. Saya dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan chapter 6 tentang perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software. Komputer memproses data menjadi suatu informasi yang berguna bagi penggunanya. Dengan komputer diharapkan dapat meningkatkan hasil kinerja atau hasil kerja dan memecahkan berbagai macam masalah. Sebelum menjadi informasi, data tersebut diproses melalui perangkat keras atau hardware dengan menggunakan perangkat lunak software. Di sini ada hierarki informasi. Pertama data, kemudian menjadi pengelolaan data, lanjut informasi, lanjut pengetahuan. Di dalam teori, hierarki informasi disusun mulai dari pengumpulan data atau fakta, pengelolaan dari pengurutan data dengan proses seleksi, sampai menjadi sesuatu yang berupa informasi-informasi yang disusun secara sistematis dengan suatu alur logika tertentu menjadi knowledge atau pengetahuan. Nah, di sini ada perangkat lunak atau software, merupakan suatu program yang dibuat oleh pembuat program untuk menjalankan perangkat keras komputer. Perangkat lunak adalah program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengelolaan data. Software sebagai penghubung antara manusia sebagai pengguna dengan perangkat keras komputer berfungsi menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa mesin, sehingga perangkat keras komputer memahami keinginan pengguna dan menjalankan instruksi yang diberikan dan selanjutnya memberikan hasil yang diinginkan oleh manusia tersebut. Nah, perangkat lunak komputer itu mempunyai fungsi ada 3. Pertama, mengidentifikasi program. Kedua, menyediakan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh perangkat komputer itu terkontrol. Ketiga, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Berdasarkan perkembangannya, perangkat lunak dibagi menjadi beberapa era, yaitu pertama, era formula atau pionir. Nah, di sini itu maksudnya bentuk perangkat lunak pada awalnya itu adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara mengakses komputer adalah menggunakan punch head card, yaitu kartu yang dilubangi. Nah, kedua itu era stabil. Pada era ini penggunaan komputer sudah banyak digunakan, tidak hanya oleh kalangan peneliti dan akademik saja, tetapi juga kalangan industri atau perusahaan. Lanjut, era mikro. Pada era ini, perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Terakhir, era modern. Saat ini, perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya. Sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV, mesin cuci, AC, dan microwave telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu. Pembuatan sebuah perangkat lunak bukan lagi pekerjaan segelintir, tetapi telah menjadi pekerjaan banyak orang dengan beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam perancangannya. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh perangkat lunak pun semakin meningkat. Jadi, fungsi perangkat lunak atau software merupakan program yang berisi instruksi atau perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan kegiatan seperti menghitung, menggambar, menghasilkan suara, sehingga ada komunikasi antara komputer dengan pemakai.
Macam-macam perangkat lunak. Perangkat lunak terbagi menjadi 4, yaitu pertama, sistem operasi atau operating system. Kedua, program aplikasi atau application program. Ketiga, bahasa program, pemrograman, programming language. Keempat, program bantu atau utility. Satu, sistem operasi atau operating system. Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja menjadi kerja media input, output, tabel, pengkodean, memori, penjadwalan, prosesor, dan lain-lain. Nah, sistem operasi ini berfungsi sebagai penghubung antara manusia dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan. Fungsi utama sistem operasi, pertama ada menyimpan program dan aksesnya, kedua menjadi tugas di dalam CPU, ketiga mengakolakasikan tugas-tugas penting, keempat merekam sumber-sumber data, kelima mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, menghapus, dan mendapatkan data. Ketujuh, memeriksa kesalahan sistem. Ke-8, multitugas pada OS atau 2, Windows 95, Windows 98, Windows NT, 2000 atau XP. Ke-9, memelihara keamanan sistem khusus pada jaringan yang membutuhkan kata sandi, password, dan pengguna ID. Nah, sistem operasi ini untuk pengendalian program kerja komputer secara mendasar seperti mengatur media input, proses, output, mengatur memori, penjadwalan proses. Contohnya itu VC-DOS, MS-DOS, Microsoft Windows, Linux, Unix, FreeBSD, Macintosh, DOS-B, dan lain-lain. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh sistem operasi. Lanjut, kedua, program aplikasi, application program. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya program pengelolaan kata, mengelola lembar kerja, program presentasi, desain grafis, dan lain-lain. Nah, program aplikasi ini merupakan program paket yang telah dirancang dan dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu. Contohnya seperti word processing atau pengelolaan kata, program database, program spreadsheet, program CAD, computer aided design, program layout artikel atau publisher. Word processing merupakan salah satu program aplikasi di mana dalam pengoperasiannya menggunakan teks atau text based. Contohnya WordStar Professional, WordPerfect, CWriter, Microsoft Word, WordStar. Program database merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk merancang atau membuat serta mengelola database. Contohnya MS Access, SQL Server, MySQL, Oracle. Lanjut, program spreadsheet. Nah, ini merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk bidang keuangan, pembukuan, atau melakukan perhitungan secara otomatis. Contohnya Lotus 123, Microsoft Excel, Quadro, Supercheck. Program CAD atau Computer Aided Design merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk media lukis atau alat lukis. Contohnya AutoCAD, ProDesign, CorelDRAW, Adobe Photoshop. Nah, di sini juga ada program layout artikel. Merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi khusus untuk mengatur tata letak objek yang digunakan pada cover suatu media cetak atau elektronik. Contohnya FactMaker, Ventura, Harvard Publisher, dan Newmaster. Bahasa pemrograman atau programming language. Perangkat lunak bahasa, yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi yang ditulis dalam bahasa program.
dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Nah, di sini ada 3 level bahasa pemrograman. Pertama, ada bahasa tingkat rendah atau low level language. Bahasa ini disebut juga bahasa mesin assembler, di mana pengkodaan bahasa ini menggunakan kode angka 0 dan 1. Kedua, bahasa tingkat tinggi, high level language. Bahasa ini termasuk dalam bahasa pemrograman yang mudah dipelajari oleh pengguna komputer karena menggunakan bahasa Inggris, contohnya BASIC, COBOL, Pascal, Fortran. Nah, ketiga, bahasa generasi keempat atau 4GL. Bahasa pemrograman 4GL, Fourth Generation Language, merupakan bahasa yang berorientasi pada objek yang disebut Object Oriented Programming atau OOP. Contohnya software ini adalah Visual Basic, Delphi, Visual C++. Nah, bahasa tingkat rendah merupakan bahasa yang digunakan oleh komputer itu sendiri. Assembly Language, RVG, Referred Programming General. Bahasa tingkat menengah, bahasa dalam komputer yang menggunakan singkatan yang dan sudah mendekati bahasa sehari-hari. Nah, contohnya itu program Fortran, Formula Translator. Bahasa tingkat tinggi merupakan bahasa komputer yang sudah dibuat dan dikembangkan dengan menggunakan bahasa sehari-hari seperti BASIC, COBOL, Pascal. Program bantu atau utility merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, misalnya memformat disket, mengcopy data, mengkompres file, dan lain-lain. Contoh software ini diantaranya kalian bisa lihat Norton Utility, WinZip, Norton Ghost, antivirus. Perangkat lunak untuk keamanan komputer atau antivirus. Untuk meningkatkan keamanan komputer dari serangan virus maupun hacker diperlukan perangkat lunak seperti antivirus dan firewall. Virus adalah sebuah program yang menyusup dan dapat dikembangbiakan dengan sendirinya dalam media penyimpanan komputer. Dampak yang ditimbulkan oleh serangan virus: pertama, menghabiskan ruang atau memori media penyimpanan. Kedua, mengganggu kinerja memori sehingga aktivitas memori itu lambat. Ketiga, mempengaruhi kinerja komputer secara keseluruhan. Keempat, merusak file-file yang dapat di dalam komputer. Kelima, merusak perangkat keras komputer dalam jangka waktu yang lama. Antivirus harus selalu diupdate agar kita dapat mengetahui jenis virus apa yang menyerang. Biasanya komputer yang terserang virus dapat dirasakan penggunanya, sehingga proses kerja komputer itu terasa menjadi lambat, sehingga terjadi hang, hard disk menjadi penuh, memori berkurang, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghindari serangan virus. Pertama, memberi proteksi komputer dengan antivirus. Kedua, melakukan update antivirus dan database-nya. Ketiga, berhati-hati terhadap file kiriman atau file hasil download. Keempat, mengetahui kondisi dan kinerja komputer. Kelima, melakukan backup data secara rutin. We got history, got me feeling the nostalgia.